korban-korban ini itu tinggal sendiri. Makanya Ustadz mau mastiin aman apa enggak ya. Aman gimana Ustaz? Ya, apakah ada yang bocor atau jendelanya belum ketutup? Kan kasihan kalau enggak. Nah, yang ini nih, ini pasang suami istri nih, mereka tinggal berdua. 406. Assalamualaikum. Mereka jualan kain di pasar. Kasihan. Ustaz? Seumur-umur kayaknya baru Sabtu kemarin gue lari-larian di dalam mall kayak lagi ikutan Amazing Race. Demi film ini karena gue sedikit telat nyampe di mall dan setelah gue nanya satpam kemana arah bioskopnya, gue langsung cus lari men. Karena gue juga nggak tahu karena jarang ke mall itu, mall di daerah Jakarta Utara itu. Jadi gue nggak tahu kemana arahnya. Jadi gue nanya satpam, abis nanya satpam gue langsung lari men, beneran lari ngos-ngosan sampai dalam bioskop. Plus gue udah lama yang namanya nggak nonton Midnight, udah bertahun-tahun 4-5 tahun mungkin. Jadi demi film ini gue kembali nonton film tengah malam. Halo Sobat Kripik, kembali lagi nih bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Yap, akhirnya gue kembali bertemu dengan Ibu di Pengabdi Setan kedua Komunion. Setelah selama 5 tahun menunggu, akhirnya gue bisa kembali bertemu Ibu. Sekarang gak lagi di rumah kecil seberang kuburan, tetapi bertamu ke komplek rumah susun di daerah Jakarta Utara dekat dengan lautan. Jikalau syarat-syarat untuk sebuah sequel itu harus lebih besar, Pengabdi Setan 2 Komunion sudah memenuhi salah satu kewajibannya. Selain nantinya diajak ke arena permainan kejar-kejaran sama setan yang lebih besar tentunya, luas dan tinggi di sebuah bangunan berlantai, kalau nggak salah sih belasan kayaknya, kita juga akan dikenalkan hadirnya karakter-karakter baru yang nantinya menemani Rini yang diperankan Tara Basro dan keluarganya. Termasuk juga penghuni ikonik yang diperankan oleh Ratu Felisa dan seorang ustadz yang dilakonkan Kiki Narendra. Keduanya nggak hanya bakalan berakting epic mengisi slot adegan-adegan bikin bergidik, tapi juga menurut gue punya peranan yang signifikan menjadikan film horor berdurasi hampir 2 jam ini lebih menarik. Apalagi nantinya diselingi beberapa kelucuan cukup cerdik yang bikin gue semakin lengah masuk ke zona nyaman, alhasil bisa lebih mudah tuh untuk ditakut-takuti kelak oleh Joko Anwar. Sebetulnya gue ingin banget nih mengupas Komunion ini secara mendalam, mengaitkan simbol serta misteri sekaligus juga teori konspirasinya yang bertumpuk dengan film sebelumnya juga, bahkan dengan film-filmnya Joko Anwar lain. Tapi untuk sekarang kayaknya ya gue gak bakal lah banyak-banyak menganalisa panjang dikali lebar. Ulasan
review kali ini murni hanya reaksi pertama sehabis nonton. Non spoiler karena gue masih menghormati penonton lain yang mendengarkan podcast ini. Lagian pas podcast ini mengudara pastinya banyak yang belum bertemu dengan ibu. Jadi apa yang gue rasakan begitu selesai nonton film ini? Setelah kredit menggulung lalu beranjak keluar dari studio IMAX. Tentu aja kebahagiaan. Joko Anwar sudah memberikan sebuah tontonan horor yang memang gue idam-idamkan. Tak sekedar dipenuhi kengerian yang membuat gue kegirangan, tapi juga dijejalkan elemen satanik yang makin merangsang raga untuk jingkrak-jingkrak melakukan aksi akrobatik. Kayak orang sedang kerasukan. Pengabdi Setan 2 ini pokoknya mah kasih pengalaman sinematik yang edan. Ke bioskop yang lebih jauh jaraknya dari rumah pun nggak sia-sia. Semua pengorbanan terbayarkan sepadan. Apabila dianalogikan nih, Communion ini kayak masuk ke restoran Padang. Yap, masuk ke rumah makan Padang langganan yang segala jenis makanannya tuh sudah tersaji rapih di meja. Dari rendang hingga ayam pop, kita bebas memilih mau ambil yang mana sesuai dengan selera tentunya. Seram atau enggak seram itu menurut gue sangat relatif. Setiap orang pun sadar enggak sadar memiliki konsep tersendiri akan wujud kayak apa sih yang bisa menakuti mereka. Oleh sebab itu, sumber ketakutan yang berbeda inilah yang membuat nantinya membuat Joko Anwar dengan bijaksana menghadirkan Pengabdi Setan 2 itu menjadi kayak Ho Serba. Bukan To Serba ya, toko serba ada, melainkan Ho Serba alias horor serba ada yang menyediakan adegan menakutkan dengan level keseraman yang variatif. Mulai dari yang sekedar bikin kita menutup muka, khususnya kedua mata, ini sambil ngintip-ngintip dikit lah ya. Hingga nantinya merasakan panas dingin sambil baca doa yang dihafal aja gitu, ayat kursi atau Al-Fatihah gitu kan. Pokoknya silahkan comot mau ketakutan dengan penampakan yang dihadirkan sunyi-sunyi ngeri, silent terror ala Kimo di Ivana, ataupun atraksi jumpscare yang memang sengaja di treatment rame-rame plus juga berisik gitu. Apapun menu horornya, mau yang sederhana sekali atau yang amat meriah, semua dimasak sekaligus diracik dengan benar. Pengabdi Setan 2 Communion adalah The Raid versi horor, di mana setiap lantai bukan lagi dihuni oleh penjahat, melainkan pocong berwujudkan mirip dodol black metal laknat yang standby di tiap kamar dengan berbagai terornya yang bangsat. Penampakan yang sudah disiapkan dengan matang oleh Joko Anwar ini nantinya bukan hanya menakutkan, tapi juga dibungkus dengan nuansa cekam yang sungguh efektif dalam fungsinya untuk menambah kengerian. Rumah susun yang sejak awal terlihat angker tersebut beneran banget dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bikin penontonnya nggak nyaman. Termasuk tingkah beberapa penghuni yang aneh dan lift yang selalu menciptakan rasa was-was. Atmosfer yang dibangun nggak mengenakan ini kian menyesakkan sewaktu bebunyian, scoring, bisik-bisikan, plus sinematografi yang di-shoot oleh Ical Tanjung kompak dalam urusannya bikin penonton merinding sambil 1000 kali berteriak anjing, anjing, anjing. Well, akhir kata Communion sudah memberikan kesenangan. Tontonan horor yang mengabdi pada penontonnya
bikin kita ketakutan bukan semata-mata karena cuan doang. Ya meskipun masih ada kekurangan di sana sini termasuk visual efeknya yang rada kasar di beberapa adegan gitu. Tapi menurut gue nggak sampai mengurangi kenikmatan karena secara keseluruhan horor dan adegan-adegannya menurut gue tetap cukup meyakinkan. Apalagi kalau nontonnya di IMAX. Wadaw. Gue Sabtu kemarin itu ya beruntung lah bisa menyaksikan Pengabdi Setan kedua ini sebelum tayang reguler ya. Itu di IMAX ya, gila. Udah dingin plus itu gelap-gelap mencekam gitu visualnya. Kan itu si Pengabdi Setan itu kan di IMAX itu dioptimalkan lah ya. Jadi suara kecil sunyi-sunyi juga bikin merinding gitu. Ditambah dingin, pokoknya makin mencekam banget lah itu suaranya. Lu kayaknya ngerasa kalau setannya itu bener-bener ada di sebelah lu, men. Wah gila lah, ini pengalaman sinematik satanik yang bikin bener-bener bergidik lah. Pokoknya ini kayak ibadah wajib. Kalau lu nggak nonton Pengabdi Setan 2 ini lu dosa, men. Ya pokoknya langsung aja nanti tanggal 4 diramaikan, ditonton rame-rame. Cocok banget lah buat nobar, ditonton bareng temen-temen sekolah lu, kantor lu, temen-temen pengajian, temen-temen main lu di gang gitu kan, ajak keluarga lu juga boleh, pokoknya diramaikan lah Pengabdi Setan kedua ini. Oke, thank you yang masih mau mendengarkan review celotehan gue sampai di episode kali ini. Semoga abis Pengabdi Setan kedua ini ada lagi horor-horor keren berikutnya. Gue sih jujur sih nungguin banget Mumun. Ada yang nungguin Mumun juga. Ya, terima kasih buat yang masih mau mendengarkan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Gue Rangga. Ciao. Bye-bye.